Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat mengikuti, sukses buat kalian. Halo anak-anak, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Repinda Hutasoid, Guru SMA Negeri 15 Surabaya. Halo juga Bu. Dari pembelajaran kita hari ini, teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran teks cerita sejarah adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi. Yang kedua, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks sejarah. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang keempat, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah diantaranya adalah 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang. Ketiga, teks strukturnya orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isi berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. Di dalamnya harus terdapat 3 struktur berikut ini untuk membuat teks sejarah yang baik. 1. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. 2. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah terdapat ciri kebahasaan yang membedakan teks ini dengan teks berita, teks iklan, dan teks lainnya. Berikut ini kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah adalah 1. Pronomina atau kata ganti. Kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. 2. Frasa adverbial, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. 3. Verba material, kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, menulis, mengepel, menyapu. Atau pahami pengertian verba pewarta dan contohnya. 4. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Jenis konjungsi temporal, kata sambung waktu, berfungsi menata urutan peristiwa yang jenis teks sejarah. 1. Sejarah fiksi. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Roman adalah sejenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa disebut juga kisah percintaan. 2. Sejarah non-fiksi atau biografi dan autobiografi.
Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. 1. Sejarah fiksi, yaitu yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. 2. Gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih dalam. 3. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. 4. Menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. 2. Sejarah non-fiksi, yaitu 1. Tersusun oleh fakta yang objektif. 2. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. 3. Menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Anak-anak, Ibu sudah menyiapkan contoh, buka UKBM kalian dan kerjakan latihan uji kompetensinya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa kesempatan berikutnya. Sukses untuk kalian. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih.